Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tamisi Rahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 7. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari ini ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Semua materi pun telah selesai kita bahas bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni kita akan memasuki bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian sudah siap untuk sama-sama belajar dengan Ibu? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau mereview lagi di materi-materi sebelumnya, yakni tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah kalian masih ingat? Masih ingat kan BPUPKI itu melaksanakan sidang berapa kali? Iya, betul, melaksanakan sidang sebanyak 2 kali, yakni sidang pertama dan sidang kedua. Nah, pada video kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada sidang kedua BPUPKI, yakni tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu kalian harus mengerti tentang konstitusi. Jadi kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Apakah kalian tahu apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, apa sih tujuan dibentuknya konstitusi? Konstitusi itu untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan juga memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, supaya lebih paham, kalian harus mengerti bahwa konstitusi itu bisa diartikan dalam arti luas dan juga konstitusi itu bisa diartikan dalam arti yang sempit. Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Adapun konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya seperti ketika MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu salah satu contoh dari konvensi. Sementara dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu tadi Undang-Undang Dasar. Sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dipahami dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman dan norma hukum di bawahnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanya, konstitusi Indonesia itu apa sih? Jadi kalian jawab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Bagaimana? Sampai di sini mengerti ya, apa itu konstitusi dalam arti luas dan apa itu konstitusi dalam arti sempit. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih awal mula Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk. Nah, kalian masih ingat kan sidang kedua BPUPKI? Secara khusus, rancangan Undang-Undang Dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10-16 Juli 1945. Pada sidang tersebut, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil antara lain Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosujoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, supaya kalian lebih memahami bagaimana periodisasi dalam perumusan Undang-Undang Dasar, mari kita bahas peristiwa per peristiwa ya. Jadi dimulai ketika pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil sidang kesepakatan tersebut adalah yang pertama membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua membentuk Negara Kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu Presiden. Nah, kemudian Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil lagi, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang, yang mana tugasnya itu untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Panitia tersebut diketuai oleh Mr. Supomo. Nah, kemudian pada tanggal 13 Juli tahun 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Hussein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. Nah, adapun rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang itu kemudian diberikan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Juli tahun 1945, BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Mr. Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Dan akhirnya, pada tanggal 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Selain itu, usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air diterima. Dan akhirnya tugas BPUPKI pun selesai. Nah, itulah sejarah dari proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana harus kita syukuri dan kita banggakan sehingga kita memiliki yang namanya hukum dasar atau konstitusi yang berlaku hingga saat ini dan juga sampai nanti. Apakah kalian mengerti atas materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini? Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian dan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.